Simpanse yang sadar diri. Upaya lain untuk melanggengkan superioritas manusia ialah menerima bahwa tikus, anjing, dan binatang-binatang lainnya memiliki kesadaran, tetapi berpendapat bahwa tak seperti manusia, mereka tak punya kesadaran diri. Mereka mungkin merasa depresi, bahagia, lapar, kenyang, tetapi mereka tak memiliki pikiran tentang diri, dan mereka tidak menyadari bahwa depresi atau lapar yang mereka rasakan itu milik entitas unik yang disebut aku. Ide ini sama saja kabur. Jelas ketika seekor anjing merasa lapar, ia meraih daging untuk dirinya sendiri, bukan menyajikan makanan untuk anjing lain. Biarkan seekor anjing mengendus pohon yang sudah dikencingi oleh anjing sekampung, dan ia segera akan tahu bahwa itu bau kencingnya sendiri. Si cantik Labrador atau kencing anjing asing. Anjing-anjing bereaksi sangat berbeda antara pada bau sendiri dan bau calon teman atau lawan. Jadi, apa maksud pernyataan mereka tak punya kesadaran diri? Satu versi yang lebih canggih dari argumentasi itu mengemukakan bahwa ada beragam tingkatan kesadaran diri. Hanya manusia yang memahami diri mereka sebagai diri yang langgeng, yang memiliki masa lalu dan masa depan. Mungkin karena hanya manusia yang bisa menggunakan bahasa dalam rangka merenungkan pengalaman-pengalaman pada masa lalu dan tindakan-tindakan masa depan. Binatang-binatang lain ada dalam suatu kekinian abadi. Bahkan ketika mereka tampak mengingat masa lalu atau berencana untuk masa depan, mereka sesungguhnya bereaksi hanya pada stimulus saat ini dan dorongan sesaat. Misalnya, seekor tupai yang menyembunyikan kacang untuk musim dingin tidak benar-benar ingat kelaparan yang ia rasakan pada musim dingin sebelumnya, juga tidak berpikir tentang masa depan. Ia hanya mengikuti dorongan seketika, lupa pada asal dan tujuan dorongan itu. Itulah sebabnya tupai-tupai yang sangat muda, yang bahkan belum pernah mengalami hidup pada musim dingin sehingga tak bisa mengenal musim dingin, juga mengumpulkan kacang pada musim panas. Tetapi tak jelas mengapa bahasa harus menjadi syarat yang diperlukan untuk menjadi sadar akan peristiwa masa lalu atau masa depan. Fakta bahwa manusia menggunakan bahasa untuk melakukan itu sulit dijadikan bukti. Manusia juga menggunakan bahasa untuk mengekspresikan cinta atau ketakutan mereka, tetapi binatang pun mungkin mengalami dan bahkan mengekspresikan cinta dan ketakutan secara nonverbal. Malah manusia sendiri pun sering menyadari peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan tanpa memverbalkannya. Terutama dalam keadaan mimpi, kita bisa menyadari narasi nonverbal menyeluruh yang ketika bangun kita berusaha menggambarkannya dalam kata-kata. Berbagai eksperimen menunjukkan bahwa paling tidak sebagian binatang, termasuk burung seperti beo dan jay, mengingat insiden-insiden individual dan secara sadar merencanakan untuk kemungkinan-kemungkinan masa depan. Namun tidak mungkin untuk membuktikan ini tanpa mengundang keraguan, karena betapapun canggih perilaku yang ditunjukkan binatang, kalangan skeptis selalu bisa mengklaim bahwa itu hasil dari algoritma tidak sadar dalam otaknya, bukan dari gambaran-gambaran sadar dalam pikiran. Untuk menggambarkan problem ini, perhatikan kasus Santino,
seekor simpanse jantan dari kebun binatang Vurivik di Swedia. Untuk mengatasi kebosanan dalam kawanannya, Santino mengembangkan hobi melempar batu kepada pengunjung kebun binatang. Pada simpanse, itu sebetulnya bukan sesuatu yang unik. Simpanse yang marah sering melempar batu, tongkat, bahkan kotoran. Namun, Santino merencanakan gerakan-gerakan itu sebelumnya. Saat pagi buta, lama sebelum kebun binatang dibuka untuk pengunjung, Santino mengumpulkan kerikil dan menumpuknya tanpa memperlihatkan tanda-tanda marah. Para pemandu dan pengunjung segera tahu dan waspada pada Santino, terutama ketika ia berdiri dekat tumpukan batu-batu itu, sehingga ia kesulitan menemukan target. Pada Mei 2010, Santino merespon dengan sebuah strategi baru. Pada pagi buta, ia mengambil beberapa bundel jerami di tempat tidurnya dan menempatkannya dekat dinding hunian simpanse, tempat para pengunjung biasanya berkumpul untuk menonton mereka. Ia kemudian mengumpulkan batu dan menyembunyikannya di bawah jerami. Kira-kira sejam kemudian, ketika pengunjung pertama mendekat, Santino tetap tenang, tak menunjukkan tanda-tanda kesal atau agresi. Baru ketika korban-korbannya dalam jarak tembak, Santino mengambil batu-batu dari tempat penyembunyian dan membombardir manusia-manusia yang ketakutan, yang kemudian berhamburan ke segala arah. Pada musim panas 2012, Santino meningkatkan adu senjata. Batu-batu tidak hanya di bawah jerami, tetapi juga di batang pohon, bangunan, dan tempat penyimpanan yang memungkinkan. Meskipun demikian, Santino tetap tidak akan memuaskan kalangan skeptis. Bagaimana bisa kita yakin bahwa pada pukul 7 pagi ketika Santino bersiap-siap menyembunyikan batu-batu di sini dan di sana, ia sedang membayangkan betapa senangnya melontar batu ke manusia-manusia yang mengunjunginya pada siang hari. Mungkin Santino didorong oleh suatu algoritma tak sadar, seperti halnya tupai muda yang menyimpan kacang untuk musim dingin, walaupun ia belum pernah mengalami musim dingin. Demikian pula, kata kalangan skeptis, seekor simpanse jantan yang menyerang lawan yang melukainya beberapa pekan sebelumnya sesungguhnya tidak balas dendam atas serangan yang sudah berlalu. Ia hanya bereaksi pada perasaan marah sesaat yang penyebabnya di luar dirinya. Ketika seekor induk gajah melihat singa mengancam anaknya, ia bergegas maju dan mempertaruhkan nyawanya sendiri, bukan karena teringat bahwa ini keturunan yang ia sayangi, yang sudah ia besarkan selama berbulan-bulan, tetapi ia didorong oleh suatu rasa permusuhan tak terduga terhadap singa. Dan ketika seekor anjing melompat kegirangan saat pemiliknya pulang, anjing itu tidak mengenali orang yang memberinya makan dan menggendongnya sejak bayi. Ia hanya dikuasai oleh ekstase yang tak bisa dijelaskan. Kita tidak bisa membuktikan atau membantah klaim-klaim ini karena faktanya semua itu adalah variasi dari problem pikiran orang lain. Karena kita tidak mengenal algoritma yang membutuhkan kesadaran, apapun yang dilakukan binatang bisa dilihat sebagai produk dari algoritma tidak sadar, bukan memori sadar dan rencana-rencana. Jadi dalam kasus Santino pun masalah realnya berkenaan dengan tugas membuktikan. Apa penjelasan yang paling mungkin untuk perilaku Santino? Haruslah kita berasumsi bahwa ia secara sadar merencanakan untuk masa depan, dan siapapun yang tidak setuju harus memberi bukti yang berlawanan.
Atau apakah yang lebih masuk akal untuk menganggap bahwa simpanse didorong oleh algoritma non-kesadaran dan semua yang ia rasakan secara sadar adalah sebuah dorongan misterius untuk menempatkan batu-batu di bawah tumpukan jerami. Dan sekalipun Santino tidak mengingat masa lalu dan membayangkan masa depan, apakah itu berarti ia tidak punya kesadaran diri? Lagi pula, kita menisbatkan kesadaran diri pada manusia bahkan ketika mereka tidak sedang sibuk mengingat masa lalu atau mengimpikan tentang masa depan. Misalnya, ketika seorang ibu melihat anak balitanya berkeliaran di jalan sibuk, ia tidak berhenti berpikir tentang masa lalu atau masa depan. Seperti halnya induk gajah, ia juga bergegas menyelamatkan anak itu. Mengapa yang kita katakan pada gajah tidak berlaku pada ibu manusia, yakni ketika ia menyelamatkan anaknya dari bahaya, ia melakukannya tanpa kesadaran diri. Ia hanya digerakkan oleh dorongan sesat. Demikian pula, bayangkan sepasang anak muda berciuman mesra pada kencan pertama mereka. Seorang tentara yang menerobos hujan tembakan musuh untuk menyelamatkan rekan yang terluka, atau seorang seniman yang mencipta mahakarya dengan goresan-goresan kuas yang menggila. Tak seorang pun berkontemplasi tentang masa lalu atau masa depan. Apakah itu berarti mereka tak memiliki kesadaran diri dan bahwa status makhluk hidup mereka lebih rendah dari politikus yang sedang menyampaikan pidato pemilihan tentang pencapaian-pencapaian masa lalu dan rencana-rencana masa depan?